Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya harap dalam keadaan yang sehat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita mengagendakan rapat persiapan untuk kegiatan fokus group discussion yang fokus untuk mengevaluasi kegiatan BDR yang sudah berjalan di sekolah kita. Dan ini memang agak-agak mepet gitu waktunya karena harus di minggu ini kita laksanakan, makanya tadi diminta untuk melakukan rapat persiapan sesegera mungkin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai rapat persiapan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Muslim atau Islam, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ya Bapak Ibu ya, dengarkan terlebih dahulu arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita nih, satu-satunya nih laki-laki sekarang yang udah masuk join meeting kita. Kepada Bapak Herianto, saya persilahkan. Di unmute dulu Pak, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu wakil kepala sekolah, ibu-ibu staf yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat dengan bisa ikut kegiatan ini, berarti kita sehat, alhamdulillah. Semoga ibu-ibu beserta keluarganya, juga saya dan keluarga semua dalam keadaan sehat, amin. Amin. Ibu-ibu, saya baru dapat info FGD itu baru tadi sore, jadi ya sore di atas jam 3 kali ya, seperti itu. Jadi tentang pelaksanaan fokus group discussion, itu yang terkenal memang FGD atau bahasa Indonesianya diskusi kelompok terarah dengan guru. Guru kita ambil dari sini aja, dari manajemen nanti, dengan orang tua peserta didik, dengan OSIS. Wali kelas Pak ya? Iya, wali kelas pasti ya, pasti. Di sini cuma orang tua peserta didik ya. Jadi siswa diwakili OSIS MPK aja kali deh. Kalau kita sepakati di sini nanti dari tiap kelas 1 ketua kelas boleh aja, tergantung kita kesepakatannya di sini. Jadi tujuan utama FGD seperti nanti kita kita infokan di undangan orang tua, harus dikasih tahu apa itu FGD, tujuan utamanya apa. Jadi tujuan utama FGD itu untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi kelompok partisipan atau responden. Kemudian diskusinya memang terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu. Nah, di sini topiknya udah dikasih tahu. Topiknya tentang menerima masukan atau saran tentang pelaksanaan BDR. Artinya SMA 4 melaksanakan FGD untuk menerima masukan dan saran tentang pelaksanaan BDR, baik dari guru, dari orang tua peserta didik, dari OSIS, nanti mewakili siswa juga ketua kelas, yang harus dilaksanakan tanggal 25 sampai 28. Dan 28 itu laporan terakhirnya. Seharusnya sih jumlah pesertanya itu 8 sampai 12 orang, tapi karena banyak unsur yang harus kita undang ya, berarti banyak juga nanti. Nanti pada saatnya ada moderatornya. Jadi nanti teknisnya barangkali moderator atau MC
membuka acara, kemudian kepala sekolah memberikan sambutan atau arahan atau tujuan pertemuan itu nanti FGD. Setelah itu nanti dikembalikan ke moderator lagi untuk membahas materi yang sudah ditentukan dari Dinas Pendidikan, seperti itu. Satu lagi barangkali yang supaya nggak lupa nanti di dalamnya ada unsur komite sekolah, nggak apa-apa. 1 orang, misalnya Mbak Debbie, seperti itu. Jadi barangkali nanti kalau udah kita sepakati, yang diundang siapa aja, khusus untuk orang tua peserta didik nanti, kita arahkan dari yang ikut di sini, nanti menginfokan ke, wali kelas. Jadi misalnya kita ngundang orang tua misal, ngundang orang tua 1 dari masing-masing kelas, dari masing-masing kelas. Nanti kita lihat, kita minta data atau Resti punya data oh enggak deh, kita minta data ke Mas Hendy, besok kita minta data ke Mas Hendy, dari seluruh orang tua siswa kita, dari segi pendidikan anggap aja yang terendah SD, yang tertinggi itu anggap aja S1 atau S2, yang menengah anggap aja SMP, SMA. Nanti kita lihat dari data orang tua peserta didik, kan pasti bisa dibikin kurva normal gitu ya. Misalnya yang S1, S2, misalnya diundang 1 tiap kelas. Berarti sebut ajalah masing-masing kelas yang kelompok bawah minus atau kelompok bawah positif, kita undang masing-masing 3, berarti sisanya ada 11 yang kelompok menengah. Jadi misalnya sebutlah, 3 orang tua, dari orang tua ya, orang tua 3 orang dari yang lulusan SD, 3 orang dari yang lulusan S1 atau S2, nah sisanya 11 orang dari lulusan SMP, SMA, seperti itu. Biasanya pendidikan orang tua linier lah dengan ekonominya biasanya lah. Kita anggap aja linier. Jadi setelah nanti kita tentukan seperti itu, baru kita infokan ke wali kelas. Wali kelas yang menentukan nanti siapa yang harus diundang, undangannya kita berikan. Seperti itu. Mungkin besok masih hari Selasa, kita baru bisa data dari Mas Hendy, kemudian data itu kita peroleh, kita tentukan kelas ini berapa orang, kelas ini berapa orang, kemudian kita buat surat undangannya, Rabu bisa di-share, hari Kamis bisa berlangsung kegiatannya. Seperti itu, Ibu Bapak. Barangkali untuk tiap-tiap bidang boleh ajalah perwakilan, nggak apa-apa, nggak usah semuanya boleh, ya. Misalnya untuk kurikulum, selain wakil ya, selain wakil stafnya 1 siapa, kesiswaan siapa, kemudian dari BK juga, seperti itu. Saya rasa itu aja Ibu Bapak, kita diskusikan sejenak untuk yang diundang. Tapi sebelumnya barangkali yang moderator dulu nih, siapa nih yang jadi pengarah acara saat hari H nanti. Monggo silakan, saya kembalikan ke Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas arahannya, cukup jelas sebenarnya, kita tinggal ngikutin aja itu. Cuma tadi ada, mungkin Pak Heri di akhir menanyakan mungkin ada yang bersedia atau yang pengen jadi moderator gitu ya Pak untuk kegiatan Ya, tersebut. silakan. Ditawarkan nih Bapak Ibu yang berminat gitu, apalagi nanti jadi ada sedikit relasi gitu kan, relasi untuk ke orang tua murid gitu ya. Jadi nanti komunikasi Bu Heni? Bu Heni. Bu Heni mana? Coba Bu Heni. Bu Heni. Ya. Kalau dari kurikulum saya rasa Renova jangan diganggu dulu kali ya. Iya. Dia lagi induksi.
Iya, Pak. Si Bu Mary malas kalau ikut-ikut jimit saya lihat. Kita aja. Oh, iya. Jadi siapa? Bu Heni aja. Ya, Bu Heni aja gitu. janganlah Bu admini kan Bu Kristin mau nggak Bu Kris? Hadir ya Bu Kristin. Bu Kristin gimana Bu? Boleh ya? Bu, saya tanggal 27 ada yang urus surat ke Sudin. Bapak izin. Oh ya. Ya mudah-mudahan Bu admini Pak. Ya Pak. Jadi begini, mohon kasih ya, mohon izin. Jadi nanti pada acara itu sebagai guru ada yang ngomong juga gitu. Oh, PJJ itu seperti ini yang udah dilaksanain, kendalanya kayak begini gitu. Solusinya sebaiknya begini atau solusi dari sekolah udah begitu juga dari kurikulum dari kesiswaan seperti itu. Nanti juga dari siswa ngomong kayak begitu, begitu juga dari orang tuanya ya. Dari siswa bisa dari perwakilan ketua kelas, bisa juga ada yang dari OSIS sama MPK. Seperti itu nanti ada yang ngomong. Mudah-mudahan buat ini nanti Pak hari ini saat ini beliau nggak hadir karena mau mempersiapkan supervisi besok katanya tadi udah. Oh iya tadi udah lapor. Ibu-ibu yang mau supervisi nyantai aja ya, jangan terlalu mau pergi kemana gitu disiapin. Pak, saya bilang, supervisi biasa aja kali Ibu pengawas. Pak, ya kita nggak mapar-mapar kan Pak ya? Nggak ada maparan, langsung diskusi. Oh iya, langsung aja diskusi. Iya, oke. Gimana Bapak Ibu? Ada yang berminat tuh Bapak Ibu atas tawaran Pak Heri? Bu Siti, gimana Bu Siti? Kali Bu Siti. Bu Siti, mana ya Bu Siti? Mana Bu Siti? Masih ada kok Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti Rus. Bu Siti ada fotonya doang. Ada Lina, ada Fitri nanti. Yang muda-muda aja, yang muda-muda. Ada Resti, takutnya bosen. Dibilang yang muda-muda, kata Bu Resti. Bu Ani jangan, Bu Ani udah tua. 55 jangan, udah sepuh Pak. Udah sepuh Pak. Sampai situ ntar sama Raja kumat lagi. Di Bu Siti kagak nyaut lagi netain anaknya ya. Yang paling gede. Si kecil lagi minta itu. Gimana Bu Siti jadi moderator? Ya nggak bisa Pak, nggak kasih gitu Pak. Nggak bisa. Kan cuma ngomong doang. Dia ini Pak, kasihan anaknya ya. Sekolah anak saya Pak, kasih itu, kasih tugas. Sekolah anaknya. Lina gimana Lina? Nah itu tuh, nggak ada tanggungan. Nggak ada tanggungan. Nggak punya tanggungan dia. Ayo Lina biar pede. Kalau kita mau udah tua nggak pede. Udah. Lina lagi ke warung. Tuh kan video keluar. Ya wes lanjut dulu Res. Iya baik Bapak Ibu. Berarti kita sepakati dulu ya. Sambil menunggu yang lain. Kita sepakati dulu mungkin dari yang peserta guru, dari kurikulum sudah pasti ada Bu Heni dan Bu Admini gitu ya Bu Heni ya. Iya. Kemudian dari kesiswaan tentunya ada Pak Zul sebagai wakil dan mungkin ditemani sama siapa tuh ya Pak Zul? Ditemani Bu Siti atau ditemani oleh Bu Ani? Bu Ani penuh hari Kamis. Iya, atau itu Pak, kita tuh rencananya kan tadi kita belum ada obrolan hari Kamis itu jam berapa ya Pak ya? Oh iya. Apa ya? Jadi mungkin biar ini kita mau di jam kerja kita antara jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 sampai jam 3. Oh. Kan nanya dulu nih Bu ya kan. Dikejar-kejar itu masalahnya laporan. Karena hari Kamis saya betul kejar laporan. Jam kerja aja Bu.
Kayaknya sih jam kerja kita kasih tugas ke anak gitu, yang enaknya. Kalau di luar jam kerja kan udah bukan itu kita lagi, walaupun kita absen jam 3. Kan tahu sendiri, kejar sono, kejar sini, kejar sono, kejar sini. Ya kan? Emang ada yang ngejarin Madam Ani apa? Banyak tuh yang ketawa-ketawa tuh, lihat tuh yang ketawa-tawa. Kasihan yang Udah dikejar. tahu, udah tahu nenek-nenek yang kerja, sabar apa? Tadi telepon. Kalau boleh usulnya. Bu Ani, takut Iya. lupa tuh, nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Alhamdulillah. Saya mah semangat aja Bu, biar dikejar saya kerjain Bu. Yang penting ngerjain kan, salah urusannya. Kalau salah urusannya Bu Heni sama Bu Christine. Sabar menanti Bu Ani. Kayaknya sih mendingan jam sekolah. Jadi orang tua juga masih ada gitu kan. Maksudnya orang tua masih ada. Orang tua yang kerja itu mempersiapkan diri. Oh, jam sekolah anaknya. Jadi ada rapat gitu kan, yang undangan itu loh. Jadi dia tahu. Kalau di luar itu biasanya udah kemana nggak tahu dia. Gitu. Oke, yang lain Bapak Ibu gimana tanggapannya untuk acara kita nih hari Kamis? Kita pakai jam apa? Pak Heri mungkin mau kasih masukan? Justru jam kerja orang tua lagi kerja Bu Ani. Kan mereka sama Bu sama kita. WFH semua. Enggak semua. Sekarang ada yang di kantor. Nah, dia bisa mempersiapkan Bu, maksudnya gitu loh. Kalau di luar itu nanti bilangnya, oh lu udah enggak acara itu, malah dia kemana-mana gitu. Kalau saya nih, soalnya adik saya kan gitu tuh. Saya bilang nggak ngurusin anaknya, kamu di rumah juga. Saya omelin adik saya. Kalau saya guru, saya omelin adik saya kalau ngapa-ngapain kayak ikut. Jadi biar sama-sama, nanti dia mempersiapkan barengan anaknya gitu. Oke, jadi maksudnya di jam kerja. Nih gimana Bu Heni tanggapannya, kan ini nanti ada jadwal supervisi atau jadwal PPH ya Bu Heni? Salah ya? Ada PH. Iya, jadwalnya kalau nggak salah sih minggu ini seperti itu. Iya, PPH tanggal 2. Kalau jam kerja maksud Bu Ani kali jam 1 sampai jam 3 kan tadi. Enggak, jam kita Bu. Sama mereka juga kan jam kita belajar. Jam berapa maksudnya? Jam 7 sampai jam 12? Iya. Berarti ntar ganggu PJJ. Bisa kita mulai jam 10. Bisa kita mulai jam 10 kan? Gitu loh Bu. Bu Ani besok ikut apa enggak? Kalau boleh saya kasih tugas ya nggak apa-apa. Kalau nggak boleh ya saya ngajar. Karena saya mau gitu. Kalau boleh, kalau saya disuruh ikut, saya persiapkan tugasnya karena saya kasih latihan. Kalau misalnya saya tidak ikut, saya ngajar. Tuh. Gitu. Oke. Nah, jadi tergantung Bu Heni, boleh nggak? Iya, boleh apa enggak Bu Heni, tergantung kurikulumnya gitu loh. Tapi karena melihat kerepotan kita, setelah PJJ, setelah PJJ ya Bu Hen. Iya, kalau secara pribadi sih kita mah itu senang banget ya, tapi kan kalau melihat tanggung jawab kan kita masih bisa mengupayakan lagi yang terbaik, jangan sampai banyak yang dikorbankan gitu. Nah, jadi kalau tadi rencananya jam 1-an untuk kalau memang jam kerja, bolehlah jam 1 sampai jam 3 masih lah ya karena sudah selesai BDR. Tapi kalau memang itu juga memberatkan, saya rasa nggak apa-apa kayak waktu pertemuan sama orang kelas 10 kemarin banyak kok maksimal pada saat tidak jam kerja ya. Sabtu Bu. Iya sih. Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau malam-malam begini nggak jamin ya lagi. Kan tadi orang tuanya hanya 14 orang ya? 9 apa? 17. 11 sama 7. 17. Kelas 1 perwakilannya sih Bu. Benar. Iya, 17 orang doang. Kita pastiin kesediaan beliau. Misalnya kita putuskan jam 1 sampai jam 3 atau jam tadilah agak sorean lah Bu Ani. Kayaknya kalau kita kita korbankan itu BDR hanya untuk diskusi seperti itu, nanti resikonya nggak BDR, ya tanggung jawab kita Bu. Ke dinas. Kan kita kasih tugas Bu Heni, bukan ditinggal.
Toh sama Itu aja, kita online juga, saya online-nya bukan online yang Meet loh Bu ya. Kan kita tidak selalu menggunakan yang Meet. Kita lewat grup gitu loh, lewat WA. Padahal saya pakai voice call dulu, saya terangin. Semua saya matiin dulu, saya panjang lebar kasih materi di situ. Setelah itu saya buka, baru mereka komen tuh, Madam yang ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ah, saya jelasin lagi, saya kunci lagi mereka. Kadang saya seperti itu karena ya itu resiko yang mereka nggak punya kuota lah, nggak ini gitu, mengantisipasinya seperti itu gitu. Nah rencananya minggu besok begitu saya nih dari Kamis. Maksud saya, kalau enggak ya nggak apa-apa, kan saya doang yang ngomong dari tadi. Ya terserah Bapak aja. Saya Ya, mengenai terserah Bapak. Oke. Karena kan enaknya fokus ya, nanti kalau udah itu jangan sampai pecah-pecah gitu kan, dipanggil atau apa nggak nyambung gitu karena lagi ngelayanin BDR. Nah itu aja khawatirnya kalau bentrok sama BDR. Kalau Terserah gitu, Kalau saya Bu, karena memang sebenarnya online kita itu masih online semua semi online. karena kalau saya pribadi memang tahun ini jarang banget pakai Zoom, jarang banget pakai meeting, malah bahkan nggak pernah, baru pertama kali doang waktu itu sama kelas 10 supaya saya bisa lihat. Dan kebetulan memang MPLS saya kan nge-MC, jadi saya lumayan tahu, mereka lumayan kenal wajah-wajah galak saya, jadi agak-agak supaya ngeri gitu kan. Nah, yang sekarang ini saya lebih memang memanfaatkan fasilitas yang ada di Google Classroom. Jadi memang saya sambil kebetulan juga harus sambil ngajar si Gibran. Jadi sebenarnya bisa. Jadi saya bisa sambil ngajar, saya bisa ngambil ngajar anak saya, atau saya lagi ikut webinar. Tapi nggak jadi host. Kalau jadi host saya nggak bisa. Kalau masih ikut webinar sebagai peserta saya masih bisa tuh. Langsung 3 kegiatan dalam satu waktu kayak gitu saya bisa, kayak MGMP, biologi gitu ya. Besok nih saya bisa tuh ngelakuin gitu. Artinya sebenarnya kegiatan kita ngajar dari rumah sambil kegiatan yang lain yang kita tidak memang banyak bicara gitu ya. Maksud saya gitu ya. Kayaknya sih masih bisa deh. Mungkin pendapat saya ya Bu ya. Silakan Pak Eri mungkin mau kasih masukan. Iya. Sepertinya sih untuk waktu kalau gitu ya. Iya Pak. Dari jam 1 aja sampai jam 3. Tapi yang ada ngajar, ada toleransi aja kali Bu Heni itu. Ya. Apa laporannya seperti kayak gitu. Setuju Pak. Ya. Oke, jadi kita fix ya. Soalnya kan kita nanti dari saya nih pihak Tarpras dan Humas akan menginformasikan ke Teteh. Iya. Ituan undangan gitu ya Pak ya. Jadi tahulah kita pastinya kapan. Bikin undangan yang contoh itu aja kan pernah aku kirim, Les. Iya Pak ya. Terus dikasih depan kasih info tentang FGD-nya itu aja. Oh, dikasih infonya dulu FGD itu Infonya, apa? jadi undangannya ini tentang FGD bla 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 bla, kasih keterangan FGD itu apa sih, yang mau kita bahas apa sih gitu ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ya Bu, karena waktunya sudah sudah kejawab nih. Kita akan pakai jam 1 sampai jam 3. Kita lanjut ke mengenai ini Bu, tadi siswa-siswa, tadi kan Bapak bilang bisa dua opsi. Yang pertama itu bisa OSIS saja. OSIS kan ada anak kelas 11, anak kelas 12, atau mau juga dan Ketua perwakilan kelas. setiap kelas, 1 orang ketua kelas menurut Bapak seperti itu. Nih gimana nih enaknya, mungkin nanti kan koordinasinya langsung ke kesiswaan nih, yang kesiswaan yang nantinya akan meworo-woro gitu ya, walaupun nanti tetap dikasih undangan. Menurut kesiswaan seperti apa baiknya? Atau mungkin ada guru-guru lain yang punya pandangan berbeda. Silakan Bapak, Ibu. Ayo Pak Jul. Pak Jul bantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ani mau ngomong dia, silakan Bu Ani. Saran saja. Kan kalau perwakilan OSIS tidak setiap kelas ada anggota OSIS, ya kan? Jadi kalau saya sih setujunya perwakilan tiap kelas saja gitu loh. Ya enggak? Kalau OSIS tidak semua di kelas itu ada anak OSIS gitu loh. Ya kan?
MPK juga gitu kan, tidak kalau di MPK ya nggak semuanya juga perwakilannya. Jadi saran aja perwakilan tiap kelas gitu. Jadi Setuju, mereka nanti Bu bisa. Ani, setuju. Ya, gitu aja. Ajo, silakan Siti, ada Ajo. saran Bu Siti? Ya kalau saya sarannya ya mirip dengan Bu Ani Pak ya. Kalau saya lebih memilih tuh ketua kelas. Ketua kelas tuh yang pasti kan dia tiap-tiap kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 itu ada semuanya. Dan saat saya diikut sertakan sama Bu Heni gabung di grup gabungan ketua kelas, itu mereka responnya lebih cepat gitu. Jadi kalau mau kita ambil untuk semua kelas lebih baik menurut pendapat saya itu di ketua kelas, karena saya lihat ketua kelas yang ada di grup yang dibuat Bu Heni itu mereka responnya lebih cepat Pak timbang siswa yang lain gitu. Setiap saya kirim dari grup wala sama saya kirim dari ketua kelas, mereka cepat nge-share siapa kami akan segera melaksanakan. Jadi menurut saya sama seperti Bu Ani, mendingan kita ambil tiap-tiap ketua kelas berarti ada 17 siswa, berarti ada 17 kelas kita mewakili semua siswa yang ada di SMA Negeri 4. Itu aja Pak pendapat saya. Oke, ya. Setuju. Jadi tetap perwakilan ya Pak ya? Ya, jadi Perwakilan kelas ya? perwakilan kelas ada, dari OSIS Ya, MPK ada, sebagai organisasi kesiswaan kan mereka harus tahu. Oke. Jadi dari OSIS juga ketuanya, dari MPK ketuanya, udah gitu aja untuk siswa. Ketuanya baru cuma satu orang gitu Pak? Hah, gimana? Masalahnya gini Pak, yang saya sering komunikasikan selama ini kegiatan-kegiatan sekolah, saya komunikasikan ke anak-anak OSIS, saya memang jarang sekali komunikasi langsung sama ketua OSIS. Entah gimana ceritanya, mohon maaf ya Pak Jul dan rekan-rekan yang kesiswaan, karena mungkin terkendala ketua OSIS waktu itu. Jadi sampai kemarin kegiatan terakhir itu tentang MPLS pun saya nggak koordinasi langsung sama ketua OSIS-nya, tapi ke Aryo, ke Farah, Bima gitu ya. Iya, maksudnya kayak gitu-gitu maksudnya yang agak cepat respon yang kayak gini. Artinya gini Pak, mungkin jangan Bapak langsung tunjuk ketua OSIS gitu Pak. Mungkin di OSIS mereka menunjuk satu orang untuk jadi perwakilan mengikuti acara. Kayak gitu. Begitu ya, juga Pak, MPK ya. Soalnya kayaknya ada sedikit problem gitu yang mungkin entahlah mereka belum selesaikan atau kayak gimana menurut saya gitu. Iya, tapi untuk hal itu Pak aja yang mutusin. Iya, Pak Jul yang mutusin. Gitu ya Pak Jul ya. Orangnya siapa gitu kan ya. Siap. Kita putusin di sini kan. Iya Pak. Ya, oke. Jadi OSIS 1, MPK 1 Pak ya? Iya. Ya, orangnya siapa gitu. Oke. Nah, siapa? Berarti kalau untuk peserta Pak, kita artinya dari guru udah oke, dari siswa oke, tinggal dari orang tua. Kita minta bantuan, nanti kita akan menginformasikan ke wali kelas melalui grup wali kelas. Kemudian nanti kita informasikan kalau wali kelas memilih perwakilan orang tuanya satu orang yang dipastikan bisa mengikuti kegiatan tadi nih FGD. Iya. Jadi memang benar dipastikan karena memang kita cuma minta perwakilan satu gitu kan ya Pak? Iya, satu aja. Biar nggak kebanyakan, itu udah di 17. Gitu. Begitu ya Pak ceritanya? Iya. Nah, untuk orang tua sepakat apa enggak nih? Kita milihnya dari yang pendidikan terakhirnya aja, dari pendidikan. Karena saya beranggapan pendidikan orang tua linear dengan ekonomi gitu. Jadi artinya begini, saya ngambil orang tuanya berdasarkan kurva normal ya. Yang banyak itu di SMA 4 itu yang kategori yang apa? Misalnya kategori menengah banyak, ya udah yang kita undang banyak, yang golongan yang menengah, yang kita anggap nanti mewakili, merepresentasikan SMA Negeri 4. Kalau ternyata kebanyakan orang tua SMA 4 banyak kan lulusan SMP SMA, nah di sana kita undang 9 orang. Nah yang lulusan S1 S2 3 orang, yang lulusan SD 3 orang. Nanti langsung kita tentukan aja yang dari lulusan SMP, yang dari kelas ini kita wali kelasnya biar ngajak ngomong juga, ngajak ngomong ke walasnya gitu. Sambil ngasih undangan sambil diajak ngomong.
Begitu. Pak, maaf. Hah? Itu berarti perwakilannya tiap kelas juga Pak orang tua? Tiap kelas 1, Bu. Iya, berarti Kalau bisa tiap ada di kelas setiap 1. kelas ya? Iya. Iya, berarti ada, iya. Oke. Soalnya takutnya nanti gini, kok kita nggak ada perwakilan? Kalau saya pikir tadi gini, kalau ngambilnya secara global misalnya pendidikan ini gitu kan, saya pikir tadi cuma apa namanya random aja gitu loh, nggak satu kelas. Oh ya sudah, kalau satu kelas berarti dia kan punya grup nanti tuh Pak. Siapa nih perwakilan kita? Mungkin dia bicara gitu di grup, takutnya merasa tidak di itu gitu ya. Oke. Ini kali Bu, mungkin kita by data dulu nih. Kita kan mau minta bantuan Mas Hendy untuk data pekerjaan atau pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua itu kan ya Bu Ani. Nah, nanti orang tua itu habis pilih mereka komunikasikan dulu baru menentukan. Jadi sebelum akhirnya dia wali kelas itu menunjuk satu orang dan diinformasikan ke kita manajemen, wali kelas itu koordinasi dulu sebelumnya gitu kali ya. Iya, murid gimana kesediaannya, kira-kira ibu bisa atau tidak gitu kali ya. Iya, Jadi pasti Jadi gitu. nggak ngomong di grup, nggak ngomong di grup. Iya, nggak ada ngomong di grup. Kasian kalau ngomong di grup ya, loh kok dia kok ini enggak gitu. Iya, jangan. Masalah orang tua udah beres. Siti kemana Siti nih? Lagi masak apa gimana nih? Kata Pak Andri lagi nyusuin. Udah beres kan dia. masalahnya? Resti masih di mute, Res. Masih mute, Res. Siapa itu? Situ, yes, maaf Pak, ada tamu cilik. Udah ya beres ya orang tua ya? Iya, orang tua berarti beres ya Pak. Jadi untuk peserta berarti udah semua ya Pak? Udah. Jadi kan peserta, guru udah, orang tua udah, siswa udah, kemudian komite 1, BK berarti ada dua-duanya ya? Lina sama Fitri. Dua BK ya. Nah itu kan berarti nanti gini Pak, saat kita diskusi itu kita langsung menyusun jadwal evaluasinya atau setelah diskusi sama menyusun tindak lanjut? Kayaknya itu setelah kan Pak? Setelah. Jadi kalau besok itu kita diskusinya benar-benar mengakomodir mengakomodir semua saran kritikan dari semua peserta yang ikut serta gitu ya? Ya. Baru nanti mungkin kita ngolah, artinya memang kita masih punya waktu 1 hari Bu Heni dan Pak Zul nih dan Bu Ayu, karena memang waktu pengumpulan itu tanggal 28-nya Pak. Iya 28. Iya 28 benar. 28-nya, makanya kita ambil kami supaya ada spare waktu, kita ngerjain tuh untuk bikin itunya. Yang lain itu. Laporannya. Iya gitu maksud saya gitu. Iya Pak. Iya Pak. Kenapa Pak? Saya jawab nih. Gangguan tuh kayaknya Bapak. Iya tuh, Bapak diam tuh. Bapak lagi baca WA. Saya suruh. Enggak kok. Bu Ani ini tahu aja. Macam dukun aja Bu Ani. Dari actingnya itu loh, dari gayanya. Kalau saya kan pegang gini sama Bu Heni sama dari tadi. Gayanya gini kita. Tapi kayaknya Mas Rizkan? Kayaknya diperlukan ini nanti moderator yang pinter ini ya. Jangan sampai nanti melebar kemana-mana gitu loh. Jadi udah ada fokus-fokus pembicaraannya. Kemudian nanti kalau memang udah dapat solusi, ya artinya gimana ya, membatasi lah gitu supaya kita waktunya jangan nanti ini. Bu Resti nggak dengar ya? Dengar Bu, dengar. Tapi saya sambil ngoceh juga. Iya, makanya moderatornya kayaknya kalau nggak Bu Resti aja atau Bu Fitri gitu loh. Jadi nanti jangan sampai lebar kemana-mana, kita nanti virtualnya nggak jelas jadinya waktunya. Atau ada pembatasan waktu nggak kira-kira nanti ya? Ada dong ya? Dibatasin. Harusnya 2 jam aja kali Bu. 2 jam. 2 jam aja saya ngupload ke YouTube lama soalnya. Iya. Soalnya saya dokumentasikan. Iya Pak.
Ya. Sekolah lain ada yang bikin evaluasi kegiatan PJJ gitu ya. Ada Ya. dibikin ini kayak infografis gitu. Oh, Bapak nambahin PR saya. Enggak, cuma ngomong doang. Oh iya, jangan ngomong doang. Pak, kalau Bahasa infografis halusnya tuh. berarti nanti saya harus sebar kayak form gitu, Pak. Isian. Karena kalau ngerekap dari yang mereka omongin doang, Iya. lama kerjanya saya. Kalau misalnya mau nyebar Google Form kan langsung ada persentase tuh, berapa yang kayak gini, berapa yang kayak gini tuh agak mudah lah itu. Iya, benar-benar. Udah tahu tapi kalau- solusinya. Enggak, Pak, maksudnya kalau saya harus nungguin notulen kelar, terus saya harus pilih-pilih sarannya ini saya Ya enggak lah, ya bikin Google Form-nya dulu lah. Iya, berarti mau bikin Google Form juga Iyalah. buat sarannya. Jadi kalau ada peserta yang malu-malu ngomong langsung di Google Form aja gitu. Tuh tambahan tuh Bu Resti. Nanti di undangannya di undangannya di apa namanya ditanya. Kan kita kan ada juga ekonomi yang tadi tuh. Kalau kata Bapak ekonomi menengah ke bawah. Kalau dia nggak punya HP orang tuanya hati-hati. Nanti kita kasih Google Form dia cuma dengerin doang gini. Bingung dia. Ibu, kalau dia bisa ikut meeting pasti bisa Google Form, Ibu. Maksud saya dia pakai HP, Bu, bukan pakai laptop, pakai HP. Terus dia sama anaknya lagi rebutan lagi ntar bikin PR bikin itu. Ibu pakai handphone juga bisa ikut Gmeet, juga bisa di Google Form. Iya, jangan pikir aja jangan ke kita, Bu. Kalau kita guru bisa nggak bisa wajib harus bisa sampai meninggal harus bisa, ya kan? Tapi kalau orang Jangan gitu dong. tapi Bu Resti, SMA mana tuh Wani? Namanya ya? Bu, Tenang satu. tapi orang tua murid, Bu, hati-hati. Masalahnya tadi kan ada iya kan tadi ada randomnya yang pendidikannya begini khawatir. Ini kan kita perlu pikirkan juga. Nah kalau nanti dia nggak bisa bagaimana? Perhatian banget itu mikirin orang murid. Kasihan Ibu. Saya punya tetangga yang anaknya setiap hari pakai baju SD sampai saya panggil, saya pengen ajarin. Baru masuk SD, Bu. Ini kok pakai baju nggak sekolah-sekolah? Terus belajarnya biarin aja lah, Bu, nggak punya HP. Kasihan, Bu, saya, Bu. Pengen saya panggil ke rumah saya. Kalau Bu, gini, mungkin maksud Bu Ani gini, Pak. Yang orang tua nggak punya HP, mungkin nggak diikut sertakan kali ya. Artinya kalaupun mereka yang kurang, wali kelas juga pintar-pintar cari yang Walas sudah milih lah. Nah itu yang perlu diingatkan wali kelas juga, iya kan maksudnya nanti terkendala begitu repot. Ntar kalau sampai stroke gimana? Wah ini pendiam ya. Madam, ya ampun. Beneran saya takut. Dak-dikduk aja saya. Ini Bu Ani gimana berhenti? Yuk, lu kenapa yuk? Yuk, lu kenapa ya gitu mukanya yuk? Terkesima dengerin saya. Terpana oleh Bu Ani yuk. Pusing menyimak Bu Ani pusing. saya nyimak aja nyimak. Jadi Jadi, bahasanya Pak Jul pantau saja dulu. Jadi nanti tugas wali kelas yang menyortir orang tuanya. Kan ditanya dulu ke orang tuanya Japri, Ibu bisa ikut kegiatan ini enggak? Pakai Google Meet. Nih ceritanya lagi ngomong orang tua yang lulusan SD nih ya. Iya, maksud saya gitu Pak, maksud saya. Ibu ikut kegiatan ini enggak Google Meet? Nanti kegiatannya begini, harus isi Google. Kenapa hidungnya Res? Oh. Iya Pak, ini kan kita yang lagi rapat begini, kan balik kelas jarang ikut, kan perlu. Anak SMA. Ya makanya saya bilang kan saya cuma mengingatkan khawatir. Enggak lah. Sekarang sudah canggih Bu, apalagi di Jakarta. Ibu Jakarta, kan saya bilang tadi tetangga saya Bu, biarin aja Bu, katanya dia pakai HP, kasihan. Oke, ada lagi? Apalagi Res? Itu Pak, gimana kita besok menyampaikannya ke Walas langsung di grup Walas Pak? Enaknya sih kayak begini lagi, Walas aja nggak apa-apa. Apa nggak diundang sekalian tadi ya? Jadi Bapak mau kasih arahan ke Walas gitu mengenai
Kalau Bapak doang Pak yang ngasih arahan, nggak usah kayak gini. Oh, nggak usah kayak gini. Nggak usah, Bapak tinggal video doang. Kan Bapak doang, kita nggak ngomong lagi kan? Nih kita Oh ini iya iya. Iya. Oh iya. Oke. rapat persiapan ini diumumkan ke Walas. Bapak mau ngomong pakai voice note. Yang enak sih ngomong langsung. Iya. Video gini nih, bisa kan sekarang Iya. video kan? Iya. Nah, Halus banget ini, halus. Tadi Resti ngomong voice note ya. Iya Pak. Bu Kristina, di catatan saya kalau nggak salah ngajar pakai WA ya gitu Bu Kristina ya. Iya, voice note namanya. Bu Kristen lagi ngobrol. Bu Kristina. Bu Kristina lagi diem. Bu Kristina, Mikna. Bu Kris. Ya, Ibu kan ngajar pakai WA aja ya. voice Betul. note. Voice Pakai voice note. note. Iya. Jadi Pernah. bisa diskusi juga kan ya mahasiswa ya pakai voice note kan? Bisa, Pak. Bisa. Ah, Kita itu nggak ngabisin menjelaskan. kuota berarti ya. Enggak. Bebas. Iya. Itu yang dipakai sekarang kan, Pak? Ya, itu yang bagus. Iya. Ya, Tapi Bapak, kalau yang jago IT sih nggak apa-apa, pakai yang keren-keren bagus juga kok. Bagus, tapi kan bagus buat gurunya, nggak bagus buat keuangan orang tua murid dan anak, Pak. Kalau pakai Bukan- mute segala Bukan macam. saya ngomong itu, bukan saya ngomong Bu Ani. Ih, iya Pak. Jadi nanti mungkin Bapak tinggal kasih itu ya Pak, arahan gitu aja ya Pak ya ke Walas Ya, ya Pak ya. saya bikin video gitu ya Res ya. Iya, Kirim ke Walas, grup Walas. iya gitu. Jadi kita udah ngadain rapat. Masa saya ngajarin kepala sekolah kan nggak level lagi gitu jadinya. Ya nggak apa-apa sih. nggak sopan. Santai aja bro. Jadi nggak enak hati. Untung Bapak kamu. Untung Pak Heri ya. Sid, lu minum apa sih dari tadi Sid? Nggak keras minumnya Sid? Nggak bagi-bagi lagi? Tahu tuh lihat Bu Siti tuh. Asik, sedot. Nggak bagi-bagi sama kita lagi Bu Siti itu. Bapak, kalau Ya udah Pak, kita udah kelar ya Pak. Maksudnya besok kita manajemen nggak ngurusin itu. Siti nyedotnya lama tuh Bu Eni. Kenapa ganti itu gambarnya? Maka Siti jangan jadi host. Nanti dia mesti manjat dari sinyal. Oh, bukan Nah, gambar. udah berubah dia. Gimana cukup? Cukup ya Pak. Nah. Kita, Pak, sekalian Pak. Apa, Bu? Supervisi pakai apa medianya? Supervisi. Oh pakai apa? Enggak, Pak, harus Google Meet atau apa? Enggak, suka-suka aja Ibu. Kalau WA aja juga saya seneng kok. Yang penting lapor ya Pak. Saya mau. Oh, bukan komunikasi gitu enggak sama Saya malah Bapak? seneng, yang pakai WA aja malah saya seneng Ibu. Sayang anak murid, Pak. Karena Ya, ya, kendala di situ anak. Oke. Iya, Pak. Iya, baik. Pak Heri, berarti kita hari ini sudah selesai ya Pak untuk persiapan. Berarti besok kami dari Sarpras Humas melanjutkan ke perundang-undangannya buat undang sama yang komite itu kita yang ngurusin. Nah, untuk yang kesiswaan mungkin ke ini kali ya, ke apa namanya? Siswanya langsung tuh yang OSIS dan perwakilan tiap anak Pak Jul. Mungkin Pak Jul nanti sama rekan-rekan cari Bu Heni, mungkin nanti bantu yang ngingetin ya Bu Heni yang Walas itu ya. Tapi kalau Bapak udah share video ya kalau Bapak belum share jangan nanti Ibu dimarahin Walas. Soalnya Bu Heni udah banyak penyerangan dia. Saya udah tega. Udah punya jimat kebal nih Bu Resti. Tenang aja ya udah. Resti, boleh ngomong bentar Res? Iya, untuk Bu Heni nih Res. Oh, untuk saya. Jadi tadi Bu Teti udah datang, udah beres-beres ruangannya, mejanya udah dipindahin. Mantap. Nanti Rabu tinggal ngeluarin buku di lemari, sama lemari Bu Heni bisa pindah tuh ke ruangan wakil. Nah, jadi Bu Heni Rabu udah bisa lah. Itu informasi terkini tadi. Oke, terima kasih infonya.
Makasih Pak Jul udah mendampingi. Pak Jul di mana? Pak Jul, mejanya Kalau kan saya di Pak Jul di ruangan mana Pak Jul? ruangan SAS. oh, Yang SAS, yang Pak biasa. Jul. Jadi ruangan yang bertiga itu untuk kurikulum dan sanpras saja. Ya untuk 3 waktu lah. Duduk di meja. Oh Pak iya. Jul, Iya. kaca di meja saya udah diambil. Kaca Pak Kaca Jul, mana? Bu Teti. Oh. Meja Kenapa, Bu kaca. Teti? Teti. Di meja saya, waktu yang saya tempati Ya. ada meja kaca, Bu Ayu ya? Punya Bu Teti. Kaca. Iya kali Bu, saya nggak paham. Saya bukan bingung. Bu, iya Bu, ntar Enggak, ya, Bu, saya ngomongnya bingung. lanjutinnya ntar ya Bu ya. Ntar ya Bu. Ya, ya. Udah ngomongin isi meja banyak ntar. Apalagi meja saya, aduh udah mulai liur. Res. Ntar ditengok-tengokin. Ya Pak. Jadi yang ketua kelas Ya. urusan wali kelas. Oh, Bukan ketua Pak kelas Jul. urusan wali kelas. Iyalah, Oke, Pak Jul lanjut. urusannya yang OSIS sama MPK aja. Iya. Oh, oke, baik. Catat Dah. ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita cukupkan saja rapat kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ibu Kita Bapak sekarang ya Bapak Ibu untuk atas istirahat sehat selalu. Baik, sekian Tuh Ayu udah keluar duluan tuh, Res. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Eni. Pak Jul, makasih ya. Tadi sudah didampingi.